Halo, Peneroka. Pernahkah kita bertanya, mengapa cerita tentang gunung yang meletus, banjir besar, atau langit yang gelap gulita selalu hadir dalam hampir semua kisah leluhur Nusantara? Apakah itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak? Atau justru itu adalah peta tersembunyi yang ditinggalkan oleh nenek moyang sebagai peringatan? Dalam dunia modern, kita menyusun sejarah dari arsip dan dokumen. Tapi masyarakat tradisional, mereka menuliskan peristiwa penting lewat mitos, simbol, dan tutur lisan. Dan disinilah semuanya dimulai. Apa yang terjadi jika kita membaca ulang cerita-cerita itu? Sebagai hipotesis ilmiah, dalam mitologi Jawa, Mahameru dipindahkan dari India ke Pulau Jawa untuk menstabilkan tanah yang bergoyang. Terdengar seperti khayalan, bukan? Tapi, bagaimana jika itu adalah cara leluhur menjelaskan aktivitas tektonik? Di dalam dunia tradisi, sains tak selalu diajarkan dengan rumus. Ia hidup dalam cerita, dalam gerak tari, dalam bentuk candi, dan bahkan dalam mantera. Sebuah pengetahuan tak harus tertulis untuk disebut ilmu. Dan simbol, kadang justru lebih kuat dari kata-kata. Karena ia bertahan jauh, melampaui waktu dan bahasa. Tahun 2004, tsunami besar menghantam pesisir Aceh. Tapi, tahukah kamu, ada desa yang selamat karena mereka mengikuti pesan dari cerita nenek moyang. Jika air laut surut tak wajar, larilah ke bukit tanpa menoleh ke belakang. Cerita itu bukan ramalan. Itu adalah ingatan kolektif tentang bencana yang pernah terjadi berabad-abad sebelumnya. Di sini, legenda berubah menjadi data. Kita mulai menyadari bahwa mitos adalah catatan sejarah dalam bahasa yang berbeda. Kini, tugas kita bukan menolaknya, tapi mengujinya. Hampir setiap kebudayaan di Nusantara punya cerita tentang gunung meledak, langit gelap, atau laut yang menelan desa. Di Toraja, ada legenda tentang banjir besar yang menyapu kampung. Di Kalimantan, ada kisah bahwa manusia pertama turun dari langit pasca bencana besar. Dan kini, para geolog dan klimatolog mulai menemukan sesuatu yang mengejutkan, jejak bencana purba yang cocok dengan pola-pola dalam cerita itu. Jadi, apakah ini hanya kebetulan? Atau justru para leluhur sedang mencoba bicara kepada kita dari masa lalu? Jika sebuah legenda mengatakan, dahulu ada danau besar yang mengering dan menjadi hutan, bagaimana kita bisa membuktikannya? Ilmu geologi akan melihat pola sedimen. Ilmu ekologi melihat jenis tumbuhan. Dan teknologi hari ini, dari penginderaan jauh hingga GIS, mampu memindai struktur tersembunyi di bawah tanah. Maka, cerita rakyat tak lagi berhenti di panggung sandiwara atau halaman buku sekolah dasar. Ia bisa masuk laboratorium, diuji, diperiksa, dibuktikan. Karena di zaman ini, dongeng pun berhak mendapat kesempatan untuk diuji kebenarannya. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menguji sesuatu yang tidak pernah tertulis? Bagaimana kita memverifikasi cerita tentang gunung yang terbang atau laut yang marah? Bukankah itu semua diselimuti metafora dan bahasa simbolik? Disinilah sains modern dan pendekatan etnografi bertemu. Kita tak lagi memperlakukan cerita rakyat sebagai mitos semata, tapi sebagai hipotesis ilmiah awal. Hipotesis itu bisa diuji, bukan dengan rumus kaku, tapi dengan kombinasi data lapangan, ingatan kolektif, dan bukti fisik. Contohnya, jika sebuah legenda menyebut air laut menyapu desa pada hari ketika bulan merah, kita bisa mencocokkannya dengan catatan astronomi tentang gerhana dan gelombang pasang. Tapi proses ini tak bisa tergesa-gesa. Kita harus memasuki wilayah keyakinan budaya dengan rasa hormat, bukan sikap superior. Karena di balik cerita ada kepercayaan, dan di balik kepercayaan seringkali ada kebenaran yang menunggu ditemukan.
Salah satu cara paling menarik untuk mengungkapnya adalah dengan menggali memori kolektif. Jejak yang tersimpan dalam gen, batuan, dan lanskap. Apakah cerita tentang banjir besar, gunung yang berubah bentuk, atau datangnya makhluk langit itu semata imajinasi? Atau justru itu adalah hasil dari pengalaman nyata yang diwariskan lintas generasi? Ilmu genetik modern menunjukkan bahwa trauma kolektif bisa meninggalkan dampak dalam ekspresi genetik keturunan berikutnya. Sementara geologi dan stratigrafi menyimpan kisah masa lalu dalam lapisan tanah dan abu vulkanik. Ketika kisah nenek moyang tentang tanah yang terbelah dan memuntahkan api cocok dengan jejak erupsi 10.000 tahun lalu, maka kita punya dua narasi berbeda yang saling menguatkan. Cerita bukanlah saingan sains. Ia bisa menjadi pintu masuk bagi ilmu pengetahuan untuk menyentuh dimensi yang lebih manusiawi. Mari kita lihat langit. Dalam budaya Jawa kuno, langit bukan sekadar hiasan malam. Ia adalah papan informasi alam semesta. Banyak yang menganggap ramalan Jayabaya hanya sebagai karya mistik. Tapi jika kita melihat lebih dalam, kita menemukan sistem perhitungan waktu, bintang, dan siklus langit yang sangat rumit, bahkan presisi. Kalender Pranata Mangsa, misalnya, digunakan untuk menentukan masa tanam berdasarkan posisi rasi bintang dan arah angin. Sistem ini telah digunakan oleh para petani selama ratusan tahun, bahkan sebelum meteorologi modern muncul. Jadi, apakah leluhur kita meramal? Atau sebenarnya mereka melakukan observasi ilmiah dalam bahasa yang berbeda? Disinilah batas antara astrologi dan astronomi menjadi kabur. Mungkin kita hanya menggunakan istilah yang berbeda untuk menyebut proses yang sama, membaca langit. Tapi bagaimana dengan cerita yang tak mengarah ke langit, melainkan ke tanah, batu, dan bentuk? Dalam dunia tradisi, banyak kisah disampaikan secara lisan, bukan tertulis. Tapi ingat, tidak tertulis bukan berarti tak akurat. Ilmu antropologi mempelajari bagaimana narasi diturunkan lintas generasi. Sedangkan arkeologi menggali benda dan struktur untuk mengungkap apa yang disimpan oleh tanah. Jika sebuah cerita menyebutkan adanya benteng batu tempat para dewa turun, dan kemudian kita menemukan struktur batu megalitik di lokasi yang sama, maka cerita itu bukan lagi sekadar legenda, ia menjadi data lintas disiplin. Inilah kekuatan pendekatan lintas bidang. Ketika sains membuka mata dan budaya membuka makna, maka kita mulai memahami bahwa teknologi modern bukan musuh tradisi, melainkan jembatannya. Hari ini, kita punya alat untuk membaca bumi tanpa menggali. Kita punya satelit, pemetaan 3 dimensi, dan sensor bawah tanah yang mampu memindai struktur tersembunyi tanpa merusak tanah warisan. GIS, Geographic Information System, mampu melacak jejak cerita rakyat di peta nyata. Spektrometer tanah mampu mengungkap kandungan zat kimia dari situs yang disebut dalam legenda. Bahkan AI kini bisa digunakan untuk menganalisis pola dalam cerita-cerita rakyat dan mencocokkannya dengan peristiwa geologi atau astronomi. Inilah saatnya cerita lama diuji dengan cahaya baru. Karena mungkin, yang dulu dianggap tak masuk akal, hanya belum mendapat alat yang tepat untuk dibaca. Salah satu cerita paling tak masuk akal dalam mitologi Nusantara adalah legenda Mahameru yang berpindah dari India ke Jawa. Dalam kisahnya, para dewa membawa gunung suci dari Himalaya dan menancapkannya di tengah tanah Jawa yang tak stabil agar menjadi penyeimbang dunia. Dongeng ini selama berabad-abad dianggap metafora keagamaan. Tapi mari kita lihat lebih dekat. Pulau Jawa adalah salah satu wilayah dengan aktivitas tektonik paling kompleks di dunia. Bertengger di atas 3 lempeng aktif, ia seperti duduk di atas punggung naga yang tak pernah tenang. Dan inilah menariknya. Gunung Semeru, yang dipercaya sebagai titisan Mahameru, adalah gunung tertinggi dan salah satu paling aktif di Indonesia.
Apakah ini hanya kebetulan? Atau para leluhur kita sedang mencoba menjelaskan realitas geologis lewat simbol-simbol sakral? Dan yang lebih mencengangkan, kisah tentang gunung yang dipindah bukan hanya ada di Jawa. Di Bali, Lombok, hingga Tanah Karo, ada cerita serupa tentang gunung yang digerakkan demi menyeimbangkan alam. Mungkinkah semua ini adalah rekaman kolektif tentang pergeseran lempeng, migrasi magma, dan letusan purba yang mengguncang peradaban? Mungkin. Sudah waktunya cerita Mahameru tidak hanya dibaca dalam kitab suci, tapi juga dalam peta geologi dan data vulkanik. Salah satu letusan terbesar dalam sejarah bumi terjadi ribuan tahun lalu. Dan itu bukan Krakatau, bukan Merapi, tapi Gunung Sunda. Gunung ini sudah tak ada dalam bentuk aslinya. Yang tersisa hanyalah jejaknya, yaitu Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang, dan Gunung Bukit Tunggul sebagai pecahan dari satu kaldera raksasa. Menurut studi geolog Dr. Danny Hillman dan tim dari LIPI, letusan Gunung Sunda terjadi sekitar 55.000 tahun lalu. Sebuah supererupsi yang dampaknya bisa menyelimuti langit selama berminggu-minggu, bahkan memicu perubahan iklim global. Anehnya, dalam cerita rakyat Sunda, ada kisah tentang gunung yang tidur setelah memuntahkan isi perutnya dan membelah tanah hingga menelan desa. Cerita itu dituturkan turun-temurun dan dianggap mitos belaka. Tapi bukti geologinya sangat nyata. Abu vulkanik dari letusan ini ditemukan di kedalaman tanah yang tersebar dari Sumatera hingga Kalimantan. Maka kini, pertanyaannya bukan lagi, apakah mitos itu nyata? Tapi, apakah sains baru sekarang mengejar apa yang sudah diceritakan oleh leluhur? Mari kita bawa pertanyaan itu ke jantung Pulau Jawa. Dalam mitologi Kejawen, ada konsep yang disebut paku tanah Jawa. Pasak kosmik yang menstabilkan dunia. Letaknya dipercaya ada di Gunung Tidar, Gunung Lawu, dan Gunung Merapi. 3 titik ini membentuk segitiga imajiner, yang konon menjadi penyeimbang kekuatan alam dan spiritual. Simbolis? Ya, tapi coba lihat peta tektonik Jawa. 3 gunung ini memang terletak di atas garis patahan aktif yang sangat sensitif. Apakah para leluhur memang sengaja menandai titik-titik rawan bencana dengan narasi sakral agar generasi berikutnya menjaganya, merawatnya, dan tidak membangun sembarangan di sekitarnya? Gunung Tidar dijuluki sebagai paku bumi, tempat semua energi berkumpul. Sementara Gunung Lawu sering dikaitkan dengan perpindahan jiwa, transisi antara alam dunia dan alam arwah. Jika ini hanya metafora, mengapa lokasinya selalu berkaitan dengan fenomena geofisika? Mungkin simbol dan sinyal bukan 2 hal yang berbeda, tapi 2 wajah dari kebenaran yang sama. Salah satu cara membaca sinyal bumi adalah lewat ilmu stratigrafi, ilmu yang mempelajari lapisan tanah dan batuan. Di lereng Gunung Merapi, peneliti menemukan lapisan demi lapisan abu dan lahar yang berasal dari letusan berulang. Dan anehnya, setiap lapisan itu memiliki cerita rakyat yang mengikutinya. Di masa lalu, setelah letusan besar, warga akan menuturkan kisah tentang naga yang bangkit atau dewa yang marah karena manusia melupakan adat. Kisah-kisah itu bukan hanya reaksi spiritual, tapi mungkin adalah cara komunitas lokal menyimpan data tentang siklus letusan. Mereka tak punya seismograf, tapi mereka punya memori lisan, sistem peringatan berbasis cerita, dan larangan-larangan adat yang melindungi mereka dari bahaya. Ilmu stratigrafi menemukan lapisan tanah, tapi cerita menemukan lapisan makna. Dan jika keduanya disatukan, kita bukan hanya bisa membaca sejarah alam, tapi juga memahami bagaimana manusia menghadapinya dengan bahasa mereka sendiri. Kini, sains memberi kita alat untuk menguji ulang cerita itu, bukan untuk membatalkan, tapi untuk memvalidasi. Di Gunung Tambora, misalnya,
Letusan tahun 1815 tercatat sebagai salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Tapi jauh sebelum itu, masyarakat sekitar sudah punya cerita tentang gunung yang hilang dan langit yang berubah warna selama berbulan-bulan. Hari ini, dengan teknologi Geographic Information System (GIS), kita bisa memetakan legenda dengan data bencana. Titik-titik yang disebut dalam cerita bisa dicocokkan dengan zona bahaya, jalur aliran lahar, bahkan pola migrasi penduduk setelah bencana. Proyek seperti ini telah dilakukan oleh peneliti dari UGM dan ITB dalam skala lokal, dan hasilnya mengejutkan. Peta budaya seringkali lebih akurat daripada peta formal pemerintah. Artinya, cerita bukan hanya bisa diuji, tapi bisa dijadikan dasar kebijakan mitigasi. Ini bukan hanya tentang membaca ulang legenda. Ini tentang mendengar suara bumi lewat bahasa para leluhur. Dan jika kita melihat kembali cerita-cerita leluhur, hampir semuanya punya satu benang merah, air. Lebih tepatnya, air bah. Banjir besar. Air yang datang bukan sekadar membasahi, tapi menenggelamkan peradaban. Halo, peneroka. Pernahkah kau bertanya, mengapa mitos banjir besar muncul di hampir setiap budaya dunia? Dari Mesopotamia hingga Jawa, dari mitologi Hindu hingga legenda Dayak, ada kisah tentang dunia yang dibersihkan oleh air. Tapi, apakah itu hanya simbol? Ataukah benar-benar terjadi? Sains modern memberi kita satu kunci, lapisan geologi. Dalam sedimen, dalam inti bor tanah di dasar laut, dalam bebatuan yang menyimpan garam di tempat yang kini kering, ada tanda-tanda bahwa masa lalu tidak setenang yang kita bayangkan. Di wilayah yang kini menjadi Asia Tenggara, beberapa ilmuwan melihat bukti bahwa kawasan ini pernah mengalami perubahan dramatis. Dan bukan sekadar perubahan kecil, tapi tenggelamnya daratan. Lalu muncul satu nama, Sundaland. Daratan purba yang kini tinggal sisa-sisa pulau. Indonesia, Malaysia, Thailand, hingga ujung selatan Filipina. Dulunya satu hamparan besar. Dan jika benar itu pernah ada, apa yang menyebabkannya tenggelam? Beberapa ilmuwan menghubungkannya dengan akhir zaman es terakhir, sekitar 12.000 tahun lalu. Saat gletser mencair secara besar-besaran, permukaan laut naik drastis. Air dari kutub memenuhi lembah dan dataran rendah, termasuk Sundaland. Dan bagi manusia prasejarah yang tinggal di sana, ini bukan sekadar fenomena alam, ini adalah kiamat. Dunia mereka lenyap. Inilah titik di mana sains dan cerita leluhur saling melirik. Karena di Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan di Bali dan Sulawesi, terdapat cerita-cerita tentang nenek moyang yang datang dari daratan luas yang kini hilang. Dalam tradisi lisan orang Bugis, ada cerita tentang tanah purba yang ditelan air. Dalam dongeng Melayu kuno, disebut adanya pulau-pulau yang muncul setelah bumi diaduk oleh air besar. Dan yang paling mencolok adalah nama Atlantis. Meski nama itu berasal dari dunia barat, yakni catatan Plato, tapi banyak yang mulai berpikir, mungkinkah Atlantis bukan di Eropa, tapi di sini? Di timur jauh? Di antara gugusan pulau yang dulu satu daratan besar? Beberapa ilmuwan menghubungkannya dengan akhir zaman es terakhir, sekitar 12.000 tahun lalu. Saat gletser mencair secara besar-besaran, permukaan laut naik drastis. Air dari kutub memenuhi lembah dan dataran rendah, termasuk Sundaland. Dan bagi manusia prasejarah yang tinggal di sana, ini bukan sekadar fenomena alam, ini adalah kiamat. Dunia mereka lenyap. Inilah titik di mana sains dan cerita leluhur saling melirik. Karena di Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan di Bali dan Sulawesi, terdapat cerita-cerita tentang nenek moyang yang datang dari daratan luas yang kini hilang. Dalam tradisi lisan orang Bugis, ada cerita tentang tanah purba yang ditelan air. Dalam dongeng Melayu kuno, disebut adanya pulau-pulau yang muncul setelah bumi diaduk oleh air besar. Dan yang paling mencolok adalah
nama Atlantis. Meski nama itu berasal dari dunia barat, yakni catatan Plato, tapi banyak yang mulai berpikir, mungkinkah Atlantis bukan di Eropa, tapi di sini? Di timur jauh? Di antara gugusan pulau yang dulu satu daratan besar? Di antara gugusan pulau yang dulu satu daratan besar, ada kesamaan yang terlalu banyak untuk diabaikan. Plato menyebut bahwa Atlantis adalah tanah yang makmur, dengan sistem irigasi canggih, dikelilingi laut, dan hancur dalam satu malam oleh gempa dan banjir. Sekilas ini bisa dianggap hanya fiksi filosofis, tapi jika kita padankan dengan rekonstruksi geologi Asia Tenggara, kita melihat wilayah dengan gunung berapi aktif, garis patahan bumi, dan sejarah banjir mendadak. Kita juga menemukan situs purba yang terlalu maju untuk ukuran zamannya, dan semuanya ada di kawasan ini. Lebih dari itu, ada relief dan simbol kuno yang menggambarkan air besar, naga penjaga gerbang air, atau daratan yang berubah jadi lautan. Apakah itu hanya metafora? Atau kenangan tentang suatu bencana besar yang benar-benar terjadi? Penelitian oleh ahli geologi seperti Stephen Oppenheimer bahkan menyebut bahwa mitos banjir besar dunia bisa berakar dari peristiwa yang terjadi di wilayah kita. Jadi, mungkinkah cerita-cerita leluhur yang kita warisi selama ribuan tahun itu adalah memoar bencana geologi? Kini, para peneliti tak lagi hanya melihat legenda sebagai cerita hiburan. Mereka mulai menggunakan legenda sebagai petunjuk awal. Misalnya, narasi masyarakat pesisir yang menceritakan laut yang dulu jauh, atau matahari terbit dari balik gunung yang kini sudah lenyap. Ini menjadi rujukan awal untuk melakukan pemetaan sonar bawah laut, bor sedimen, hingga analisis isotop oksigen yang merekam jejak naik turunnya suhu bumi. Dan hasilnya, di bawah Laut Jawa, ditemukan kontur yang menyerupai jalur sungai purba. Di dekat Selat Sunda, ada dataran luas yang kini terendam dan menyimpan struktur bebatuan yang membentuk pola melingkar. Apakah ini buatan manusia? Atau hanya hasil geologi alamiah? Satu hal yang pasti, kisah banjir besar bukan hanya fiksi global. Ia adalah fragmen sejarah yang sedang kita coba rakit ulang dengan alat-alat modern. Dan inilah pelajaran besar dari semua ini, bahwa cerita rakyat, jika ditelusuri dengan cara yang tepat, bukanlah sekadar dongeng untuk menidurkan anak. Ia adalah peta tua, disampaikan lewat lisan, dipoles oleh simbolisme, tapi menyimpan data penting tentang masa lalu. Kini, ahli paleogeografi mulai duduk bersama ahli antropologi. Geolog bertemu dengan pencerita tradisional. Semua mencoba menyambungkan yang lama dan yang baru. Dan perlahan, mitos yang dulu dianggap khayalan kini berubah menjadi hipotesis yang diuji. Karena mungkin saja, satu-satunya yang membatasi kita menemukan kebenaran sejarah adalah kesombongan kita sendiri yang menolak mendengarkan suara leluhur. Dan jika cerita banjir bisa diuji, bagaimana dengan cerita lainnya? Apakah masih banyak legenda Nusantara yang ternyata menyimpan peta menuju kebenaran ilmiah? Langit pernah membuka matanya dengan suara gemuruh dan cahaya menyilaukan yang tak bisa ditolak. Halo, peneroka. Dalam banyak mitologi Nusantara, petir bukan sekadar gejala alam. Ia adalah pesan. Ia adalah tanda. Dalam kisah masyarakat Baduy, misalnya, petir dipercaya sebagai bentuk murka dari leluhur karena pelanggaran terhadap aturan adat. Di tanah Bugis, gelegar langit dianggap peringatan dari dewata. Dan di banyak wilayah pedalaman Kalimantan, petir adalah tamparan dari dunia tak kasat mata. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Dalam pendekatan ilmiah, petir terjadi akibat beda potensial antara awan dan bumi. Tapi, pertanyaannya adalah, mengapa para leluhur menghubungkan petir dengan pelanggaran moral? Sebuah studi di jurnal Weather, Climate and Society menunjukkan
bahwa persepsi masyarakat terhadap cuaca ekstrim sering dikaitkan dengan perilaku sosial. Ini terjadi lintas budaya, dari adat Afrika Timur hingga masyarakat pegunungan Andes. Artinya, bukan hanya Nusantara yang menafsirkan langit sebagai cermin perilaku manusia. Tapi, bagaimana jika memang ada keterhubungan lebih dalam? Beberapa ilmuwan kini meneliti, apakah ionisasi tinggi saat badai petir dapat memengaruhi medan elektromagnetik lokal yang berdampak pada psikologi manusia. Bisakah energi langit memang mengacaukan stabilitas mental? Dan jika ya, apakah ini yang ditafsirkan sebagai murka oleh nenek moyang? Kita tidak bisa menganggap semuanya mistis, tapi kita juga tak boleh menutup semua kemungkinan. Dan dari sinilah pertanyaan yang lebih besar muncul. Bisakah cerita tentang kilat dari langit memberi petunjuk tentang peristiwa geofisika yang lebih besar yang tertulis dalam narasi mitos? Dalam beberapa legenda tua di Pulau Jawa, muncul kisah tentang langit yang tiba-tiba menyala, bumi berguncang, dan api turun tanpa sebab. Dalam Babat Tanah Jawi, ada kisah tentang api dari langit yang membakar hutan dan mengubah sungai menjadi merah. Sebuah kisah yang sekilas terdengar seperti dongeng. Tapi tunggu dulu. Pada tahun 2003, sebuah tim dari LIPI mengamati adanya endapan kaca alami di beberapa lapisan tanah Purwodadi. Endapan ini mirip tektit, yakni hasil tabrakan meteor dengan atmosfer bumi. Lalu, pada 2020, studi geologi dari Universitas Gadjah Mada juga menunjukkan adanya lapisan mineral anomali di Kalimantan Tengah yang tak bisa dijelaskan hanya oleh aktivitas vulkanik biasa. Ini bukan hal sepele. Jejak kejatuhan meteor bisa meninggalkan efek dramatis. Ledakan, gelombang kejut, kebakaran besar, bahkan perubahan iklim lokal. Di tempat lain di dunia, seperti di Siberia, peristiwa Tunguska 1908, satu meteor kecil saja mampu meratakan 2000 km persegi hutan. Bayangkan, jika peristiwa semacam itu terjadi ribuan tahun lalu di Nusantara, dan satu-satunya cara untuk mengabadikannya adalah melalui cerita rakyat. Apakah batu dari langit yang disebut nenek moyang sebenarnya adalah meteor? Jika batu jatuh dari langit, maka suara yang menyertainya tak kalah misterius. Masyarakat Minangkabau memiliki kisah tentang Langik Barani, langit yang mengaum sebelum hujan darah turun. Di Nusa Tenggara Timur, cerita rakyat tentang langit terbuka dan bumi berteriak masih dilestarikan dalam nyanyian ritual. Sementara itu, di Kalimantan, dongeng tentang suara naga dari langit masih menjadi kisah sebelum tidur anak-anak Dayak. Apakah semua ini hanya simbol? Atau mungkinkah nenek moyang benar-benar mendengar sesuatu yang tak biasa? Fenomena infrasonik dari ledakan meteor, seperti peristiwa Chelyabinsk 2013, terekam hingga ke Eropa. Suara yang tak terdengar telinga manusia, tapi memengaruhi tekanan udara dan bahkan menggetarkan kaca. Sebagian besar meteor tidak jatuh sebagai bola api, tapi meledak di atmosfer. Getarannya bisa membekas dalam memori generasi. Cerita tentang langit yang bergema mungkin berasal dari pengalaman nyata, yang diabadikan dalam metafora naga, jenderang dewa, atau gemuruh raksasa. Tapi, bagaimana jika langit tak hanya mengaum, tapi juga menari? Suku Toraja punya kisah tentang bintang yang menari sebelum nenek moyang turun dari langit. Di Papua, suku Me menyebut adanya cahaya yang berpindah-pindah, diikuti dengan perubahan arah angin dan bunyi mendengung. Di Jawa kuno, kita temukan catatan aksara tentang cahaya. Meluncur cepat dari utara ke barat dan lenyap dalam sekejap. Itu bukan sekadar bintang jatuh, polanya kompleks, terorganisir. Fenomena ini mengingatkan kita pada aurora, meteor hujan, atau bahkan aktivitas kosmik lainnya. Saat ini, dalam bidang space weather, para ilmuwan mempelajari
bagaimana partikel bermuatan dari matahari memengaruhi atmosfer bumi, termasuk kemungkinan terlihatnya cahaya di lintang rendah saat badai geomagnetik besar. Lantas, apakah mungkin sekali waktu langit Nusantara juga pernah memperlihatkan cahaya menari? Dan apakah para leluhur menyaksikan itu lalu mengabadikannya dalam ritual, nyanyian, dan simbol langit? Kita tiba di pertanyaan yang lebih mendalam. Apakah cerita langit dalam budaya Nusantara bukan sekadar kisah, tapi peta langit? Di banyak budaya kuno dunia, langit dipetakan untuk menandai musim, waktu tanam, dan navigasi. Tapi di Nusantara, kita punya kearifan lokal seperti bintang Waluku di Jawa, Tola Tolangga di Bugis, hingga Kasuari Langit di Papua. Semua menunjuk pada posisi dan pola bintang yang spesifik. Arkeoastronomi modern mulai mengejar ini. Di Lembata, misalnya, para peneliti dari Leiden University menemukan kesesuaian antara struktur batu megalit dan posisi rasi bintang tertentu saat musim tertentu. Di Sumba, struktur makam batu mengarah ke posisi matahari saat titik balik musim panas. Sebuah jejak ilmiah dalam balutan adat. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.